Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya banggakan yang terhormat Bapak Haji Muhammad. Pada datang Bapak Bupati, dia masih bisa menerima kita semua dan kita dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan dan sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang saya hormati, hari ini ada rombongan koordinator tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Tangamus bersilaturahmi pada Bapak Bupati akan menyampaikan satu, perkenalan, yang kedua menyampaikan capaian program kerja yang sudah dilakukan, dan yang ketiga terkait dengan program-program ke depan yang akan dilaksanakan. Dan untuk itu dan BUMDes Pak di tingkat desa, terutama ekonomi kerakyatan. Yang berikutnya ada Mas Al-Pairi Azhar. Kebetulan dia punya gelar sarjana hukum. Beliau adalah spesialisasi ahlinya PPM, penanganan dan pencegahan masalah penggunaan dana desa dan TPP Pak. Ini spesialisasi beliau. Yang sebelah kiri Pak, di antara kami memang yang paling cantik, beliau adalah Bu Ulfi Nur Ulfi Azizah. Beliau spesialisasinya ini agak banyak Pak, mulai dari pelayanan sosial dasar, media sosial, pencegahan stunting, termasuk yang lagi booming hari ini adalah indeks desa. Mungkin itu perkenalan sementara dari kami. Kalaupun dilanjut laporan seperti apa Pak Kadis? Lanjut laporan. Untuk TPP ini adalah pendamping karena kami ada 3 jenjang. Di tingkat kabupaten adalah kami berenam, di tingkat kecamatan ada pendamping desa, dan di tingkat desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kepala desa, kita sering sebut dengan nama pendamping lokal desa. Untuk di tingkat kecamatan ini kita seharusnya kita perlu 59 orang di 20 kecamatan, akan tetapi hanya terisi 49 orang Pak. Jadi masih ada kekurangan tenaga pendamping sekitar 10 orang Pak, sesuai dengan Kepmen 143 posisi pendamping per kecamatan. Pendamping itu 81 orang. Yang ter-SK-kan di 2025 di Januari 2025 hanya 67 orang, berarti kurang 14 orang Pak tenaga pendamping. Sedangkan posisi atau full pendamping itu ada 146 orang, berarti masih ada kekurangan tenaga pendamping profesional, itu ada 24 orang Pak. Untuk selanjutnya Pak, yang kami akan laporkan ke kawan-kawan TPP se-Kabupaten Tangamus, mengucapkan selamat, semoga Bapak sehat, sukses. Pokon yang sudah siap di akta notariskan Pak, dengan sesuai dengan perintah Pak Bupati kemarin, kami sudah menganggarkan melakukan musdisub di setiap pokon. Ada dana co-sharing 1,5 juta melalui Dinas Koprindak khusus untuk APBD. Di tingkat pokon sendiri rata-rata menganggarkan menambah dari 1,5 juta itu menjadi 10 juta, yaitu 8,5 juta Pak. Peruntukannya di rak setiap pokon 2,5 juta sampai 3 juta dan simpanan dan dana hibah. Nah, jadi pemerintah desa sudah menghibahkan antara 2,5 juta sampai juta, itu diperuntukkan untuk pembiayaan sampai dengan munculnya akta notaris Kopdes Merah Putih di tingkat pokon. Nah itu, kenapa kami catat kisaran 190-an lebih sedikit? Karena pada 126 meter jembatan beton, dan untuk saluran drainase yang sudah kita bangun di 2024 itu sepanjang 12.280 meter, gorong-gorong sepanjang 511 meter, total banyaknya sebanyak 182 unit. Tembok penahan tanah yang sudah kita bangun di 2024 sepanjang 21.053 meter, yang beronjong sepanjang 232 meter,
Untuk kegiatan bangunan air bersih itu banyak 30 unit. Dan untuk sumur bor ini banyak kegiatan yang ada di lingkungan Pekon, ada juga di lokasi persawahan itu sebanyak 48 unit sumur bor. Jambanisasi itu sebanyak 656 unit. Untuk bangunan polides ini seluas 390 meter persegi yang sudah kita bangun. Untuk gedung posyandu seluas 236 meter, total seluruh kabupaten yang kita di Tandalus. Untuk gedung sarana pendukung posyandu itu ada sekitar 4 unit yang kita bangun. Gedung perpustakaan seluas 147 meter persegi. Untuk bangunan olahraga 13 unit. Untuk embung ini sebanyak 1.600 meter persegi yang sudah kita capai. Untuk kegiatan saluran irigasi itu yang sudah kita baik rehab maupun dibangun ada sebanyak 8.039 meter persegi. Untuk kegiatan perbaikan rumah tinggal rumah juga 96 unit. Untuk penerangan lampu jalan sebanyak 1.016 unit. Dan untuk kegiatan untuk bak tong sampah ini sebanyak 139 unit. Dan terakhir sarana pendukung lainnya ini sebanyak 1.589 unit. Ini capaian penguatan bangun desa yang dilakukan 2024. Akan tetapi dengan termasuk dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kami support dari dana desa untuk kegiatan program-program Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dan kalau saya mohon ampun. Saya akhiri laporan saya sebagai koordinator tim. Jadi Siratal Mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Bipun. Ya, Bun. Yang pertama Pak Bupati, yang saya hormati Pak Karis PMD, ada juga Kepala BRT Kepala Badan Pendapatan dan Kabinetnya. Yang saya hormati ini seluruh tenaga pendamping profesional audiensi TPP ini dengan Pak Bupati. Ini pertama Bapak Ibu, ini orang-orang yang terpilih ya dari Kementerian Desa yang ditugaskan secara khusus dari Kementerian Desa ke Kabupaten Tanggamus. 6 orang nih Pak ya. Jadi sudah kami dengarkan semua dengan berbagai macam keahlian. Ada yang infrastruktur, kemudian ada manusia di suatu wilayah, ya, di suatu wilayah. Nah, dengan keahlian ini tentunya harapan dari Kementerian Desa itu betul-betul Bapak Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Bun, Ya, Bun. terima kasih atas kehadirannya di sini dan juga audiensi dengan kita perkenalan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan membawa satu keberkahan dan tentu tidak ada lain bisa tercapainya apa yang kita inginkan dalam rangka misi dari bapak-bapak dan ibu ini sebagai pendamping di tugas. Karena bapak dan ibu ini sebagai pendamping tentu membawa misi khusus yang akan mendampingi. Karena kenapa harus mendampingi? Karena memang desa terakhir ini kan ada anggaran. Karena memang desa itu pada umumnya dikomandai oleh bukan disiplin, berdasarkan disiplin bukan dia di warga desa, tapi malah di rakyat kan gitu. Nah, mereka jadi ilmu kedisiplinan dalam segala aspek uang anggaran itu seperti apa. Nah, keamanannya, safety-nya itu ya.
termasuk perencanaannya. Nah, kalau saya lihat realitanya yang ada selama ini dari pendamping dari realisasi daripada itu, ini kan diberikan dana kepada desa itu dengan tujuannya supaya di desa itu ada pembangunannya. Misalnya minus di bidang apa, nah itulah makanya fungsinya pendamping sebetulnya untuk memberikan arahan mereka. Ada satu hal mungkin saya perlu sarankan di sini, mudah-mudahan sudah itu perencanaan. Jadi ada ini dengan desa itu sebelum dana itu dulu sudah perencanaan itu matang itu. Perencanaan dari desainnya itu matang, apa dan itu selalu koordinasi dengan pemerintah desa yang ada di kabupaten. Dan ini juga nanti Pak pemerintah desa harus selalu sinkron dengan Bapak Perda untuk perencanaan apa. Jadi kita nggak terlalu tinggi. Tapi barangkali ada yang dianggarkan. Misalnya tadi pembangunan jalan di desa, ada pembangunan jalan ini. Itu tidak menutup mungkin ada juga bertabrakan dengan apa yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten misalnya. Biar tempat guna dan tempat inilah. Jadi semua itu jadi sebelum dana itu dulu, ya seperti kita lah APBD itu ya, sebelum itu kan sudah terencana semua atau alokasinya kemana sudah terencana. Nah ini juga gitu, jadi nggak gitu. Nah terencana artinya harus sinkronisasi dengan itu, dengan kabupaten. Sama halnya kabupaten dengan provinsi, dengan nasional kan gitu. Jadi harus itu. Saya senang sekali karena saya yakin lah apapun kelurahan itu itunya pasti masih itu, dan mereka begitu lihat duit lain ceritanya itu. Tadinya seleranya ini jadi selera itu. Nah inilah pendidikan itu. Saya setuju. Nah nanti untuk kita barangkali memang saya yakin dari yang menunjuk semua ini tim ini kan dari kementerian ya, itu mereka juga harus sudah tahu apa harus tanggung jawab mereka itu ketara mereka. Tapi kita sebagai itu mitra di sini ya tentu kita juga ada perhatian insya Allah. Tapi memang harus dimaklumi keadaan kita ini sekarang masih prihatin. Nanti ke depan itu pasti ada perubahan. Selama kita bisa bekerjasama betul-betul bisa sinkron, berkolaborasi dalam rangka untuk membangun ini, penggunaan dana yang ada dari itu tadi, nah itu bisa kita ini. Karena tadi itu kan ada salah satu yang karena ketidaktahuan atau kelemahan daripada desa itu sehingga itu nggak turun kan ada tadi ya. Nah itu, tolong didampingi itu supaya bagaimana? Karena sudah ada program pemerintah pusat kan yang sudah berjalan selama ini, desa itu disalurkan dana itu sangat membantu sebetulnya, sangat membantu sekali. Dulu kan nggak ada di desa, tergantungan semua. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Aman. Yang pada efisiensi kami Pak. Sewa kantor kepotong. Kepotong habis. Desanya aman. Ya nanti kalau kita ini yang penting doakan lah. Kalau itu desa itu maksud saya itu jangan sampai keluar tinggi. Kalau desa ini kadang-kadang berpikirnya kan bukannya itu. Yang penting uang ini ada alasan kita bawa uang ini habis gitu. Nah itu jangan hanya mencari alasan bahwa uang ini habis ini untuk ini Pak. Tapi itunya kepentingannya itu nggak ini. Kita makanya saya bilang berkali-kali harus terencana semua. Jangan sampai karena menghabiskan dana aja dan ada alasannya itu saya nggak mau kayak gitu. Harus terencana betul apa maksudnya, side effect dampak positifnya apa nih yang kita harapkan dari ini kita bangun ini kan gitu. Jadi nanti sekali lagi saya terima kasih. Nanti karena saya terus terang belum mempelajari secara detail ya, belum banyak ini, cuma secara global saya pahami dari pembicaraan ini, saya bisa pahami itu. Karena saya ini baru 2 bulan, selama ini saya nggak pernah mikirin masalah pemerintahan, mikirin usaha bisnis saya. Ya, jadi insya Allah
nanti kita ke depan kita akan semakin ini lah. Nanti jangan segan-segan, nggak usah segan lah. Kalau kita itu terbuka. Tadi tentang data desa dan potensi desa, saya lupa menyampaikan bahwa kita banyak potensi. Untuk sementara ini yang sudah terdata berdasarkan SDGs, kita ada namanya data SDGs. Salah satu yang memang harus support juga dari kabupaten, desa ini banyak tempat wisata. Satu, tempat wisata potensi. Kedua, sumber daya alam kita cukup banyak, termasuk komoditi ekspor. Itu pun sudah kami laporkan, salah satunya kopi dan kakao, termasuk cengkeh dan lada. Yang juga kami laporkan potensi tambang, kita ada tambang batu kapur dan potensi lain yang sudah dikelola kita sudah kita laporkan juga ke kementerian. Kalau masalah pengelolaan tindak lanjut untuk PAD itu kan kewenangan kabupaten, Pak. Jadi desa ini hanya bisa kami dari pendamping desa dan aparatur desa mendata. Kita siap ada data-data itu kalau memang nanti diperlukan dan perlu kami sampaikan, soal kami sampaikan, termasuk mungkin tambahan Bu Ruby tentang indeks desa. Silakan Bu Ruby. Ya, Pak Kadis, Pak Kaban, Pak Kabit, dan rekan-rekan TAPM. Saya tadi menyimak arahan dari Pak Bupati terkait dengan pentingnya perencanaan, Pak ya. Jadi saya menyambung dari situ. Hari ini teman-teman TPP sedang mendampingi proses pendataan indeks desa, Pak. Gitu. Nah, indeks desa ini adalah indeks untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa. Nah, nanti ketika proses pendataan ini selesai, itu adalah berupa rekomendasi kegiatan berdasarkan kondisi desa. Nah, sebagai dasar penyusunan perencanaan berkembang, maju dan mandiri. Kalau kita di Tanggamus, alhamdulillah per tahun 2024 tertinggal tidak ada lagi, Pak. Jadi kalau untuk pendataan IDM tahun lalu ada 11 pekon yang mandiri, kemudian yang maju ada 139, yang berkembang ada 149. Harapannya dari pendataan hari ini melalui indeks desa ada pembaharuan transformasi dari IDM menjadi indeks desa. Ini ada penambahan indikator, kemudian ada iya. Itu sebetulnya memang kita harus programkan dari kita. Dia memang harus ada prestasi, harus ada reward dari kabupaten. Ya, itu harus. Nanti kita luruskan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi mandiri. Ya. Gitu. Nanti ada yang nanti kita luruskan apa yang itu. Kalau kita enggak, emang dia merasa rugi. Iya. Karena desa pasti Rasa berkurang dia itu jadi ini kan. Nah, ada yang harus diinginkan yang melebihi daripada dia terima desa. Misalnya lebih dapat akses dia eksistensi di bidang apa gitu kan. Sama tolong dibantu juga nanti tolong gitu laporan detail tentang dari potensi-potensi yang ada itu. Nah itu sangat manfaat untuk kita. Itu kalau nanti mau perencanaan apa itu desa itu bisa buat ini. Kalau apalagi desa-desa itu punya potensi masing-masing punya itu. Nah, dia punya anggaran desa, nanti kita bisa buat perencanaan apa itu di situ. Nah, ada tingkat desa, dari bapak sebagai pendamping, bisa menjalankan ini dan akan mendorong mensupport. Nah, gitu. Sehingga nanti itulah desa kemandirian desa itu nanti ada di situ. Itu dari situ. Tidak perlu lagi dia dapat itu dari itu. Saya kira itu. Pertama itu saya pasang itu.